Kemudian beliau berpindah setelah itu menjelaskan tentang bab ad-zakah. Ya, bab penghalalan. Zakah itu penghalalan. Nah, jadi setelah seorang mengenal tentang apa yang disembelih atau apa yang dimakan, diminum, ya. Begitu berkaitan dengan hewan ada yang disembelih, ya. Maka pada saat penyembelihannya tentunya perlu penghalalan. Nah, itulah zakah namanya. Maka di sini Ibnu Qudamah rahimahullah membahas tentang pembahasan zakah ini. Dan ada 15 pembahasan di pembahasan zakah. Yang pertama definisinya. Ya, zakah secara bahasa adalah kelengkapan sesuatu. Iya, kalau dikatakan zakah itu artinya kecerdasan. Cepat dia menangkap, akalnya sempurna. Nah, dan zakah secara istilah syar'i adalah menyembelih hewan darat yang dimakan dagingnya. Iya. Dengan memotong bagian-bagian tertentu sebagai penghalalannya. Iya. Itu yang disebut dengan zakah. Kita katakan bagian-bagian tertentu akan kita sebutkan nanti. Ada 4 hal yang dipotong ya. Dan ada silang pendapat dalam 4 hal itu. Apakah semuanya wajib dipotong atau tidak? Ini definisinya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah terangkan kaidah kebolehan terhadap hewan laut tanpa zakah. Semua hewan laut boleh walaupun dia disembelih. Kata beliau yubahu kullu ma fil bahri. Ayat. Bighairi zakah. Dibolehkan segala hewan yang berada di laut dimakan tanpa disembelih. Tanpa disembelih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr, nah Rasulullah bersabda tentang air laut, al-hillu maitatuhu. Dia halal apa? Bangkainya. Halal bangkainya. Baik. Maka saya lihat seluruh hewan laut itu halal bangkainya. Sepanjang dia sudah halal bangkainya, tidak perlu disembelih lagi. Karena itu kalau ada ikan, ya tidak perlu disembelih ikan itu ya. Dimakan saja. Walaupun ikannya besar misalnya ikan paus. Atau ikan hiu. Ya tidak perlu untuk apa? Disembelih. Nah. Dapat bangkainya pun, bangkainya adalah halal sudah. Nah, ini dari hal yang secara umum tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian berikutnya, ya setelah beliau tentukan kaidah umum ini, nah, Ibnu Qudamah terangkan tentang hewan laut yang hidup di darat. Kata beliau, illa ma ya'ishu fil bar, fala yubahu hatta yudka. Kecuali hewan laut yang hidup di darat. Ya. Kecuali hewan laut yang hidup di darat. Ini tidak diperbolehkan hewan laut itu yang hidup di darat sampai dia di apa? Sampai dia disembelih. Ya. Sampai dia dihalalkan, diubah yudka. Yudka itu bahasa lainnya disembelih ya. Daka bahasa lainnya disembelih. Cuman kita lebih bahasakan kata penghalalan. Karena mungkin saja ada orang yang menyembelih tidak halal dia makan. Ya kan kita syaratkan, kita sebutkan nanti syarat dari zakah ini. Baik. Nah, jadi di sini beliau katakan illa ma ya'ishu fil bar. Atau illa ma ya'ishu fil bar, kecuali hewan laut yang hidup di darat. Ya, kalau dia biasa hidup di darat seperti anjing laut atau seperti apa namanya itu? Kepiting, ya, atau yang semisal dengan itu, maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah, apa kepiting lain ya nanti diterangkan bolehnya kepiting, seperti apa namanya itu, kura-kura ya, ya seperti kura-kura, ya, seperti apa namanya penyu ya, penyu, ya, penyu ini tidak termasuk hal yang diperkecualikan di sini. Karena beliau katakan hidup di mana? Hidup di darat. Iya. Baik. Nah ini di pendapat Ibnu Qudamah, ini beliau
dasarkan ya dari pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata bahwa anjing laut kami sembelih. Demikian pula kura-kura atau penyu, ya itu tidak ada masalah. Kata Imam Ahmad apabila dia disembelih. Tapi ada riwayat yang lain di dalam madhab bahwa hal tersebut ya, diperbolehkan walaupun tanpa disembelih. Nah, iya. Baik. Dan ini dua pendapat ya di dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat ke dalam keumuman hadis, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ya, menunjukkan bahwa laut ini tidak ada yang diperkecualikan. Ya, dan dimaklumi kura-kura itu, demikian pula anjing laut, ini dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka tidak perlu untuk disembelih. Sama dengan yang lainnya. Baik. Iya. Demikian ya. Jadi ini tidak dibedakan ya antara penyu dan apa? Dan kura-kura karena kebanyakannya hidupnya di mana? Hidupnya di laut. Soalnya kalau kebanyakan hidupnya dia tentunya kebanyakan hidupnya di laut. Ya, walaupun dibedakan ya antara kura-kura dengan apa? Penyu. Kalau penyu itu di air di air asin, dan penyu itu tidak bisa masuk ke rumahnya. Ya, dia tidak bisa masuk ke ke sarangnya. Kalau kura-kura dia bisa masuk. Yang bisa masuk itu cuma kura-kura saja. Jelas ya. Kemudian dari sisi siripnya juga, kalau penyu itu bersambung. Tapi kalau kura-kura tidak. Nah, baik. Walaupun ada perbedaan dari sisi itu, dari sisi dia sebagai hewan air, semuanya adalah boleh untuk dimakan. Nah, hanya saja di sini Ibnu Qudamah menyebut pendapat dari Imam Ahmad di sini tentang disembelih kalau dia hidup di mana? Hidup di darat. Ya, ini penyembelihan kalau dia hidup di darat. Ini sisinya kalau dia memang dominasinya hidup di mana? Hidup di darat. Ya, kalau dia mendominasi hidup di darat, tidak ada masalah. Dihukumi sebagai hewan darat. Illa saratan wa nahwahu, kecuali kepiting dan semisalnya. Karena kepiting ini dari hewan yang tidak memiliki darah. Ya, saya tangkap saja sama dengan yang lainnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, iya, wala yubahu minal barri syai'un bighairi dakatin illa al-jarat wa shibhah. Tidak dibolehkan dari hewan darat ya sesuatu apapun tanpa disembelih kecuali al-jarat dan yang semisal dengannya. Ya, kecuali jarat, belalang dan semisal dengan belalang. Nah, karena belalang dibolehkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. Ya, 2 bangkai yang dihalalkan apa? Al-hutu wal jarat. Ya, ikan dan belalang. Jadi belalang secara umum dibolehkan. Dikiaskan apa yang semisal dengan belalang tersebut. Ya, dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Ya, adapun kalau dia memiliki darah mengalir itu harus disembelih ya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'an harad dama wa dzukira rasmullahi alaihi fakuluh." Apa yang mengalirkan darah, ya sudah dialirkan darah itu dan disebut nama Allah, makanlah. Jadi kalau hewannya tidak punya darah mengalir, tidak ada manfaatnya disembelih. Maka hal yang semisal dengan jarat, dengan belalang itu tidak ada masalah. Ya, dimakan tanpa apa? Disembelih. Baik. Selesai sudah ya. Ini kaidah-kaidah umum dalam penyembelihan. Jadi saya ulangi kesimpulannya, seluruh hewan yang di laut semuanya boleh apa? Boleh dimakan tanpa disembelih. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuatnya, tidak ada perkecualiannya, dan seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Kemudian yang kedua, semua hewan yang di darat asalnya semuanya harus apa?
harus disembelih kecuali belalang atau yang semisal dengannya. Baik, begitu saja kaidahnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wadzakatu tanqasimu thalathata aqsam." Ya. Beliau terangkan penyebutan 3 jenis zakah. Wa zakah itu terbagi 3 bagian, nahrun, wa dabhun, wa akrun. Iya. Pertama ada namanya nahar. Ya. Nahar, penyembelihan. Nah, ini penggunaan pada manhar ya, dekat leher. Iya. Dekat leher. Karena kalau di nahar itu artinya dia disembelih di dekat lehernya. Mendekati ke pangkal lehernya, mendekati dadanya. Nah, di situ disembelihnya. Ya berbeda ya kalau hewan yang lain. Kalau didabahnya di mana? Di pokok kepalanya, di atasnya mendekati kepala. Ya, atas leher mendekati kepala. Itu bedanya antara nahar dan dabah. Kalau di akar, nah itu disembelih di bagian mana saja dari badannya. Ya, karena maksudnya hewan tersebut dilukai, ya, sehingga dia keluar darinya darah. Dan ini akar digunakan, dibolehkan syariat penggunanya oleh hewannya itu hewan liar. Dan tidak bisa tidak bisa ditundukkan. Untanya liar, kambingnya liar, sapinya liar. Nah, kalau tidak bisa ditundukkan maka dilukai di bagian manapun dari badannya. Ya, sehingga dia mati itu sudah cukup. Jelas ya? Baik. Seperti sering terjadi ya di penyembelihan di hari Id, ada sapi-sapi yang lari. Nah, ada sapi yang lari, ayam yang lari. Jangankan sapi, ayam saja bisa lari. Ya. Bahkan ada yang sudah disembelih, ya sudah lepas ininya, tapi masih bertahan. Beberapa hari masih hidup. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau keadaannya seperti itu, maka dilukai dimanapun, dia itu halal untuk dimakan. Itu namanya akar. Jadi ini perbedaannya 3 ya. Ada nahar, ada dabah, dan ada akar. Kalau nahar itu di dekat pangkal leher, atau di pangkal leher mendekati dada. Kalau di dabah, dia di atas, mendekati kepala. Kalau akar, dia di bagian mana saja dari badannya. Karena memang akar itu untuk melukai badan hewan. Ini yang disebut penyembelihan. Ini yang disebut zakah. 3 hal ini semuanya dianggap sebagai zakah. Dan semuanya ada di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau terangkan kesunahan nahar pada unta dan dabah pada selainnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, yustahabbu nahrul ibil. Disunnahkan untuk menahar unta. Jadi kalau unta, sunnahnya dinahar. Jadi pegang untanya. Ya, biasanya unta kalau disembelih berdiri, dalam keadaan berdiri. Ya, hanya diikat satu kakinya. Dia berdiri di atas 3 kaki. Nah, setelah itu diambil pisau dan dilukai, ya disembelih di pangkal lehernya mendekati dadanya, ya. Muncrat darah dengan sendiri akan jatuh nanti unta tersebut. Jelas ya? Ini unta. Ya. Adapun selain unta kata Ibnu Qudamah, wa dabhun ma siwahu, dan disunahkan untuk menyembelih apa yang selainnya. Wa dabhu ma siwaha. Apa yang selain daripada unta disembelih. Ya, sapi, kuda, ya. Nah, kambing, ayam atau yang semisal dengannya semuanya disyariatkan untuk disembelih. Baik. Ini ada penggunaannya dalam hadits-hadits. Semuanya ada penggunaannya di dalam hadits-hadits. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in nahara ma yudbah. Ya. Kata beliau, apabila seorang itu menahar apa yang harusnya didabah, atau dabah ma yunhar, atau didabah apa yang harusnya dinahar, fajaiz, maka itu boleh saja. Jadi kalau misalnya unta disembelih, dipotongnya bukan di pangkal lehernya tapi dekat kepalanya, tidak ada masalah.
Demikian pula kambing, kalau dilukai dari mana? Dari pangkal lehernya, bukan di dekat kepalanya juga tidak ada masalah. Ya, fajais, boleh saja. Ya, kenapa diperbolehkan? Sebab semuanya sudah disebut zakah. Sudah disebut disembelih, sudah dialirkan darinya darah. Sudah disebut nama Allah. Maka tidak ada hal lagi yang mengatakan bahwa kita tidak menghalalkannya. Nah, baik. Jadi ini ketentuan ya di dalam penyembelihan. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 pensyaratan zakah secara global. Ya. Kata beliau, wa yushtaratu lidzakati kulliha 3 syurut. Dan di dalam penyembelihan itu seluruhnya, dalam zakah disyaratkan padanya 3 syarat. Ini Ibnu Qudamah mulai menjelaskan 3 syarat di dalam penyembelihan. Ya. Ahaduha, yang pertama, ahliyatul mudakki. Ada keahlian dari si penyembelih. Wa huwa yakuna akilan qadiran ala dzabh musliman atau kitabiyan. Ya. Orang yang menyembelih ini dia akil, berakal, qadiran ala dzabh. Dia mampu untuk menyembelih musliman, seorang muslim, atau kitabi, atau seorang ahlul kitab. Sebab sembelihan ahlul kitab halal ya. Yang penting dia menyembelih dengan cara apa? Cara ahlul kitab dia menyembelih. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Dan makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Iya. Maka kalau ahlul kitab menyembelih dengan cara mereka, ini dihalalkan. Hanya saja sekarang ini banyak dari ahlul kitab tidak menyembelih dengan cara ahlul kitab. Iya. Jelas ya? Karena disetrum, dipukul kepalanya, dipenggal lehernya. Dan semisal dengan itu. Nah, ini bukan cara ahlul kitab di dalam menyembelih. Iya. Maka sepanjang mereka tidak menyembelih dengan cara ahlul kitab, itu diharamkan. Tapi kalau mereka menyembelih dengan cara ahlul kitab, maka hal tersebut diperbolehkan. Boleh untuk dimakan. Iya. Baik. Kata beliau, fa'amma tiflu wal majnun was sakran wal kafir alladhi laysa bi kitabi fala tahillu dhabihatuh. Adapun at-tiflu, anak kecil, ya maksudnya anak kecil di sini anak kecil yang belum mumayyiz. Ya, jelas ya? Belum bisa membedakan. Anak kecilnya belum bisa membedakan, itu bukan menyembelih, tapi memenggal kepala ayam misalnya. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah kecil, ya diperintah oleh ibunya menyembelih ayam, dia sembelih untuk dimakan, maka ini mumayyiz namanya, tidak ada masalah. Demikian pula majnun, ya. Orang yang mabuk atau kafir yang bukan ahlul kitab, ini semuanya tidak halal kalau dia menyembelih. Bagaimana kalau yang menyembelih itu perempuan? Boleh atau tidak? Sini tidak disebut larangan oleh Ibnu Qudamah, menunjukkan bahwa perempuan boleh untuk apa? Menyembelih. Ya, dan telah syahad tersebut di dalam hadis sahih di Sahih Bukhari, seorang perempuan, budak perempuan menyembelih hewan yang sudah hampir mati. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bolehnya perempuan menyembelih. Tidak ada perbedaan antara perempuan yang haid dan selain haid. Kalau dia menyembelih, menyebut nama Allah, sembelihannya adalah apa? Adalah halal. Boleh saja. Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Kemudian, ya, jadi di syarat yang pertama ini sebenarnya ada beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat. Yang pertama dia harus berakal. Kemudian yang kedua dia mampu menyembelih. Kemudian yang ketiga dia seorang muslim atau kitabi. Berarti 3 syarat ya terdapat di dalamnya. Ya. Di sini mungkin saya perlu perjelas ya makna makanan ahlul kitab. Ya, sekarang ahlul kitabnya kalau dia menyembelih tidak menyebut nama Allah. Dia menyembelih dengan nama Al-Masih misalnya. Menyembelih dengan nama Uzair. Menyembelih dengan nama ini, nama itu. Halal atau tidak? Nah, ini 2 pendapat ya di kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan halal saja. Sebab dalam Al-Quran disebutkan halal secara mutlak. Kalau tariqah mereka. Ya, tapi yang benarnya bahwa zahir dari ayat yang membolehkan
Itu karena mereka menyembelih di tarekat ahlul kitab itu penyembelihan hewan itu dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau mereka menyebut nama Allah dalam penyembelihan barulah halal. Adapun kalau dia tidak menyebutnya maka ini tidak dihalalkan. Baik. Jadi karena itu kalau dilihat ahlul kitab mereka menyembelih dengan cara mereka dan mereka menyebut nama Allah, jadi terima sembelihannya, dimakan. Tapi kalau tidak diketahui dia sebut atau tidak, tapi dia katakan kami sembelih dengan cara ahlul kitab, maka lahir dari cara ahlul kitab seperti itu. Ya, tidak ada masalah seorang makan dari sembelihan ahlul kitab. Kemudian syarat yang kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, as-tsani yang kedua, ayat rasmallahi ta'ala inda dzabh atau irsalil alati bis-sayd in kana natiqan wa in kana akhras asyara ila as-sama' fa in taraka tasmiya al-dhabiha amidan lam tahil wa in tarakaha sahiyan halat wa in tarakaha ala as-sayd lam yahil amdan kana aw sahwan. Ini beberapa rincian ya tentang syarat penyebutan nama Allah. Ya. Jadi kata beliau yang kedua disyaratkan dia menyebut nama Allah. Orang yang menyembelih ini menyebut nama Allah. Ketika dia menyembelih atau ketika dia mengirim alat di dalam buruan. Ini di pembahasan hewan buruan nanti. Kalau dia memburu pakai alat, panah atau pakai tombak atau yang semisal dengannya, atau dia punya hewan buruan, ya seperti anjing pemburu. Atau seperti dia punya singa pemburu, ya, atau seperti dia punya burung elang dan semisal dengan itu. Kayak ini, ya sepanjang dia lepas dengan menyebut nama Allah semuanya, maka hal tersebut diperbolehkan. Jadi harus disebut nama Allah ini kalau dia natiqan, mampu berbicara. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan fakulu mimma dzukira rasmullahi alaih. Makanlah apa yang disebut nama Allah terhadapnya. Allah melarang memakan makanan yang tidak disebut nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan jangan kalian makan dari makanan yang tidak disebut nama Allah. Sungguhnya itu dari kefasikan. Ya, dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ma anharad dam wa dzukira ismullahi fakul. Apa yang telah mengalirkan darah dan disebut nama Allah, makanlah. Menunjukkan disyaratkan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini kalau dia bisa berbicara. Bagaimana kalau dia buta, bisu? Bagaimana kalau dia bisu? Kata beliau, wa in kana akhras asyara ila sama. Kalau dia bisu, maka dia berisyarat ke langit. Ya, jadi dia berisyarat ya. Ibnu Qudamah sebut berisyarat ke langit. Dan yang benarnya tidak harus dia berisyarat ke langit. Ya, dia cukup berisyarat. Hal yang dengannya sudah mencukupi. Dia isyarat sudah membaca basmalah. Ya, kemudian dia menyembelih, maka itu sudah halal. Nah, baik. Kemudian Ibnu Qudamah membahas tentang hukum sembelihan yang tidak dibaca tasmiyah secara sengaja atau lupa. Bagaimana kalau dia lupa baca bismillah? Ingat ya, bacanya hanya apa? Tasmiyah saja, bismillah saja. Ya keliru ya, orang yang menyembelih dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia sambung. Nah, ini semangat bukan pada tempatnya. Ya, sebab syariatnya hanya membaca apa? Bismillah saja. Kalau dia membaca bismillah. Ya. Kalau dia tinggalkan sengaja, lam tahil, tidak halal. Berdasarkan ayat itu, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah. Yaitu dari kefasikan. Wa in tarakaha sahiyan halat. Tapi kalau dia tinggalkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan lupa. Misalnya orang dia sudah sembelih. Setelah selesai dia sembelih, baru dia ingat, oh saya lupa baca tasmiyah. Ini halal atau tidak? Kata Ibnu Qudamah halal kalau dia lupa. Ya, karena telah syah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Idza dzabahal muslim wa nasiya an yadhkura ismallah falyakul." Apabila seorang muslim menyembelih dan dia lupa membaca nama Allah, hendaknya dia makan. Dan ini syah ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, punya hukum marfu. Ya, karena itu kalau seorang lupa membaca bismillah itu tidak ada masalah. Kalau dia sengaja barulah itu batal. Nah, ini kalau yang menyembelih itu orang
Tapi kalau hewan buruan, hukumnya cuma satu. Kalau hewan buruan. Hewan buruan harus dia lepas membaca apa? Membaca bismillah. Kapan dia tidak membaca bismillah, lupa maupun sengaja, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak halal. Nah, ini dalam penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa in tarakaha 'ala as-sayd lam yahilla 'amdan kana aw sahwan." Kalau dia tinggalkan terhadap sayd, itu tidak halal, sengaja ataupun dia lupa. Nah, ini rincian yang disebut oleh siapa? Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, dan sebagian ulama ada yang berpendapat ya bahwa kelupaan ini berlaku juga terhadap apa? Terhadap as-sayd, terhadap hewan buruan. Ya, apabila seorang itu lupa, maka dia juga halal untuk apa? Untuk memakannya apabila dia lupa. Nah, ini pendapat lebih kuat ya, sebab dalil-dalil yang telah kita bacakan itu umum, tidak dibedakan antara orang yang menyembelih maupun siapa? Hewan buruan ya di dalam hal ini. Dan jumhurul ulama, kebanyakan ulama, mereka memperbolehkannya. Dan ini adalah hal yang dihikayatkan dari sejumlah sahabat, tidak ada yang menyelisihi daripada mereka, bahkan sebagiannya menukil kesepakatan di dalam masalah ini tentang bolehnya. Nah, tentang bolehnya. Karena itu apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini rahimahullah, ini dari hal yang ada sisi kelemahan di dalamnya. Baik. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di dalam masalah hewan sembelihan atau di dalam hewan buruan itu sama dengan hewan sembelihan yang lainnya. Kalau seorang lupa di dalam membaca basmalah, membaca tasmiyah, baca bismillah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah halal. Iya, kalau dia lupa. Selesai sudah ya. Kemudian berikutnya Ibnu Qudamah membawakan syarat yang ketiga. Yaitu tentang syarat penyembelihan dengan benda tajam. Kata beliau as-salif yang ketiga, yaitu dari syarat penyembelihan, syarat penghalalan, zakah, ayuzakki bimuhaddad. Dia menyembelih dengan benda tajam. Sawa'un kana min hadidin aw hajarin aw qasadin aw ghairihi illa sinna wad dhufr. Ya. Dari benda tajam, apakah itu dari besi atau dari batu atau dari qasab, ya. Dari kayu atau dari selainnya, apa saja. Nah, sebab kalau dia tajam, ya memutus, mengalirkan darah, itu yang diinginkan. Karena Nabi bersabda, "Ma'an harad dam", apa yang mengalirkan darah. Itu pokoknya. Karena dibedakan di dalam hal ini. Hanya saja diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah as-sin wad dhuhur, gigi dan kuku. Sebab gigi dan kuku ini adalah dua benda tajam yang dipakai oleh orang-orang kafir di dalam penyembelihan. Karena itu tidak boleh kita menyerupai mereka. Dan Nabi telah memperkecualikannya dalam hadits Rafi bin Khadij. Kata beliau, "Walaysat sinna wad dhufra", dan tidak boleh gigi dan kuku dipakai menyembelih. Baik. Kemudian kata beliau, di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naharat dama wa dzukira rasulullahi alaihi faqul wa laysat sinna wad dhufra." Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, makanlah. Ya, tapi ingat, sepanjang itu bukan gigi dan kuku. Kemudian kata beliau, iya, selesai sudah ya di sini, dan beliau terangkan larangan menyembelih dengan gigi dan kuku. Kemudian beliau terangkan beberapa ketentuan seputar benda tajam pada sayd. Nah, ini khusus dalam sayd ya, dalam hewan buruan. Kata beliau, "Wa yu'tabaru fi saydi ay yasida bi muhaddadin." Dan diharuskan di dalam sayd dia memburu dengan benda tajam. Ya, dengan benda tajam apa saja? Yang jelas benda tajamnya bisa menembus. Ya, bisa menembus dan melukai hewan tersebut. Nah itu kata Nabi, "Ma khazaqa faqul fama asaba bi ardihi fa huwa waqidun fala ta'kul." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang menembusnya makan. Ya, kalau ditembus oleh benda tajam itu mati, silahkan makan. Tapi kalau dia hanya kena sampingan dari bendanya, misalnya dilempar pakai tombak, ya bukan tombak yang kena, tapi punggung tombak itu yang menghantamnya sehingga dia mati,
maka ini hewan yang mati karena terhantam. Bukan karena apa? Bukan karena dia tersembelih. Kalau dia mati karena terhantam, maka ini tidak halal untuk dimakan. Sama kalau misalnya dia lempar pakai batu, ya batu itu tidak mengalirkan darah ya. Ya. Hanya menghantam hewan saja sampai dia mati. Maka ini tidak menghalalkan. Tidak menghalalkan. Harus dengan benda tajam. Ya. Au yursil jarihan. Atau dia mengirim hewan jarih yang bisa melukai. Ya, hewan jarih ini seperti anjing terlatih, seperti apa namanya? Pelan terlatih. Ya. Jelas ya? Sebab kata jarih dari mana melukai. Ya. Dia jarah as-sayd dan dia ini melukai hewan buruan tersebut. Dimanapun dia lukai dari badannya. Nah, biasanya hewan terlatih itu mengerti di mana dia apa? Dia menerkam ya buruannya. Nah, dan jawarih ini diperbolehkan makanannya di dalam Al-Quran. Allah firman, "Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Dihalalkan bagi kalian thayyibat, dan apa yang kalian ajarkan dari jawarih, dari hewan-hewan yang bisa melukai, mukallibin. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian mengajari mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Fa in qatala as-sayd bihajarin aw bunduqin. Pakai dal di situ ya, enggak pakai da. Titiknya dihapus. Iya. Apabila dia membunuh sayd dengan batu, ya, atau dengan bunduk. Ya, bunduk ini dia tanah ya dulu, tanah yang di apa namanya? Dilapis, ya. Dilempar, dipakai untuk melempar, dikeringkan kemudian dipakai untuk melempar. Itu bunduk. Nah, au syabaka atau dia pakai jaring. Nah, pakai jaring. Au qatala al-jarihu as-sayda bi sadamatihi. Atau hewan terlatihnya itu ternyata dia tidak menggigitnya, tapi begitu dia lari mengejarnya, dia tabrak dahulu. Begitu dia tabrak, ya misalnya rusanya akhirnya tabrak pohon, mati karena nabrak. Nah, ini makanya ini tidak halal juga ya. Baik. Au khanaqihi, atau mati karena dipatahkan lehernya. Ya. Au ra'atihi, atau hewannya mati karena ketakutan. Ya. Lam yahil, maka tidak halal. Baik, jadi ini yang tidak halal ya. Apabila dilempar, ya. Dilempar pakai batu. Baik. Pakai batu, pakai tanah liat yang sudah dikeraskan, atau pakai jaring, mati dengan hal tersebut, maka ini tidak apa? Tidak halal. Demikian pula kalau diburu pakai apa namanya hewan terlatih, ternyata bukan karena dicakar, karena dibenturkan, atau karena dicekik, atau karena dipatahkan lehernya, atau karena dibuat takut, ya dia mati, maka ini tidak halal untuk dimakan. Nah, kemudian kata beliau, wa in sada bil mi'rab akala ma qutila bi haddihi duna ma qutila bi ardihi. Kalau dia melakukan sayd dengan mi'rab. Mi'rab ini benda tajam itu tadi ya, yang saya sebutkan. Nah, yang mana mi'rab ini dia apa namanya dari seperti tombak atau kayu runcing, ada runcingannya di depan. Ya, tapi dimaklumi belakangannya tidak runcing. Jadi seorang kalau dipukul pakai batang tombak dia tidak mati, dia tidak apa namanya? Tidak mati. Tapi kalau dipukul pakai runcingannya ini baru berdarah. Jelas ya, baru berdarah. Jadi kalau dia pakai mi'rab dilihat. Kalau dia terbunuh dengan tajaman pada mi'rab itu, nah ini baru halal. Tapi kalau dia terbunuh karena hamparannya saja, karena bukan tajamannya, maka ini tidak halal untuk dimakan. Nah, kemudian kata beliau, wa in nasaba al-manajil lis-sayd wa samma fa aqrat as-sayd faqatalathu hal. Apabila dia meletakkan manajil jamak dari manjal, yang mana dia alat ya dipasang untuk menjaring, tapi tajam alatnya. Kalau dia tancapkan, kemudian dia baca bismillah, fa aqrat as-sayd. Lalu alat ini apa namanya
menghantam hewan buruan, wa qatalathu, dan membunuhnya, maka itu halal. Sebab ini bentuk dari mulukai, dari al-aqr. Dan dia sepanjang sudah menyebut nama Allah, maka insyaallah taala tidak ada masalah di dalam hal itu. Baik. Selesai sudah ya pembahasan ini.